Top 6 bulan kerja, Satgas BLBI sukses sikat anak cendana hingga keluarga Bakri diamankan. Pokoknya kita sudah 24 tahun membiarkan utang dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat. Sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. 109 miliar 589.496.559 rupiah. Ini adalah escrow account yang kita sita dan mencairkan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hutang itu harus dikembalikan kepada negara dan jumlahnya tidak main-main. Jadi saya kali ini memberikan dorongan kepada Satgas BLBI untuk tidak setengah hati, harus dikejar sampai habis. Kalau perlu semua aset-aset obligor-obligor nakal termasuk keluarga cendana harus disita negara. Ini pembelajaran, jangan sampai orang-orang pengusaha meskipun dia dekat dengan kekuasaan begitu semena-mena memakan rakus uang rakyat atau uang negara. Nah, saya kok jadi bertanya-tanya, apakah dikira yang jadi presiden itu masih Soeharto? Sehingga anak cucu dan keturunannya ini masih bebas menguasai aset negara dan menikmati hasilnya. Bukan Jokowi namanya kalau tak memiliki nyali menghadapi para maling negara. Setelah membereskan kontrak dengan beberapa perusahaan asing hingga menyita aset bekas Orba, kini giliran pengemplang BLBI diburu. Awal April beliau tancap gas membentuk Satgas BLBI yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menkumham, Jaksa Agung dan lainnya. Akhirnya para pengemplang BLBI yang tak tersentuh di era SBY harus bertekuk lutut di hadapan hukum negara. Dari pemanggilan 22 obligor atau debitur yang tersangkut kasus BLBI, negara berhasil mengamankan uang dari 2 akun perbankan senilai 110 miliar lebih dan 5,2 juta hektar lahan. Memang, nilai tersebut masih jauh dari target 48 obligor dengan total 111 triliun. Tapi, setidaknya kita bisa melihat nyali pemerintah yang begitu besar dalam mengusut kasus lama yang melibatkan mafia kakap. Berkaca dari kasus Jiwasraya, memang Kejaksaan berhasil mengamankan aset yang katanya triliunan, tapi mereka tak berkutik memanggil Bakri dan nama besar lain seperti Erik dan Sandiaga. Berita pemanggilan anak cendana sendiri seperti diberitakan beberapa media mainstream. Seperti dilansir dari katadata.com, Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melaporkan sudah memanggil 19 obligor atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 98. Sebanyak 17 obligor atau debitur sudah memenuhi panggilan. 2 diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Kata Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban dalam konferensi pers virtual mengatakan, "Kami sudah bertemu kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela." Meski demikian, Rio tidak menjelaskan rinci hasil dari pertemuan itu. Nama Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu, di mana pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar 2,61 triliun. Hutang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil Barak Timur yaitu PT Timur Putra Nasional atau TPN. Sementara keterkaitan Tutut Soeharto dalam utang BLBI melalui 3 perusahaan. Pertama, utang senilai 191,61 miliar melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan itu diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang DKI Jakarta. Kendati demikian, perseroan belum mengangsur utang itu dan terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kedua, Tutut terjerat utang senilai 6,51 juta US dollar dan 14,79 miliar melalui PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Status utang itu juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat hutang senilai 471,47 miliar melalui PT Marga Nurindo Bakti. Status terakhir diketahui Tutut telah melunasi 1,09 miliar dari utang itu. Mengutip Tempo, Tutut diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas
jelas. Kendati demikian, dia berbeda dengan Tommy. Pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menjelaskan pemanggilan terbuka melalui koran dilakukan kepada obligor atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan 3 kali. Meski demikian, pemerintah masih akan terus mengejar hutang mereka. Sri Mulyani adalah sosok yang paling berjasa di dalam menyelamatkan uang negara yang dikelola dengan sangat luar biasa. Strateginya di dalam menjemput bola dan melakukan penabuhan genderang perang terbuka terhadap keluarga cendana sangat saya apresiasi. Aplaus untuk Ibu Sri Mulyani. Setelah Sri Mulyani memenangkan gugatan pemblokiran uang 1,2 triliun yang dimiliki oleh Timur yang dikelola oleh Tommy Soeharto, saat ini sering pula juga menabuh genderang perang yang lebih keras lagi kepada Bambang Trihatmodjo. Pencekalan Bambang ke luar negeri membuat Sri Mulyani namanya semakin mentereng dan sangat moncer. Ibu Sri Mulyani melarang Bambang Trihatmodjo ke luar negeri karena terkait hutang yang dimiliki oleh Bambang kepada negara sejak tahun 97, bapaknya berkuasa itu. Kita tahu bahwa gurita cendana dan perusahaan-perusahaannya sangatlah banyak dan berada di berbagai segi. Khususnya yang akan saya bahas adalah sektor ekonomi. Kita mengetahui bahwa gurita perusahaan cendana ini sangatlah banyak, bahkan setelah ditinggal mati Soeharto. Bisnis-bisnis yang berkembang juga sangat memiliki aset yang nilainya tidak kecil bahkan pada saat 90-an. Dan hari ini satu persatu Sri Mulyani mencari masalah dan mendapatkan bahwa ada hal-hal yang perlu diperjuangkan terkait memajukan Indonesia. Kalau mau Indonesia maju, cendana ini ya harus diproses. Keluarga cendana adalah keluarga yang bermain bisnis dengan gila-gilaan. Saat Soeharto menjabat menjadi presiden, 32 tahun menjadi presiden bukan waktu yang singkat. 32 tahun menjadi presiden membuat keluarganya begitu nyaman bermain bisnis dan mengelola uang-uang besar. Nilainya tidak sedikit dan tentunya sangat berpotensi untuk disita oleh negara. Negara lewat Sri Mulyani yang merupakan Menteri Ekonomi di Indonesia menjadi sosok yang paling penting di dalam memperjuangkan dan mengembalikan uang negara kepada negara. Presiden Jokowi tidak salah memilih Sri Mulyani yang berani menabuh genderang perang dan menyatakan perang terbuka dengan keluarga cendana. Kalau mau dikata, Sri Mulyani ini tidak menjadi sosok yang cukup favorit ya untuk dibahas oleh pemberitaan media massa. Karena apa? Yang dia katakan seringkali sulit dipahami oleh media dan rakyat. Penjelasannya tentang utang negara sebenarnya sangat menarik loh untuk dibahas. Namun banyak yang enggan membahasnya karena itu bukan makanan lunak. Sri Mulyani menyajikan pemikirannya dengan cara yang terpelajar dan memandang dan memang tidak mudah diterima oleh banyak orang. Maka perlu ada orang-orang yang memberikan penjelasan lebih sederhana terkait statement dan juga strategi dari Sri Mulyani. Dalam hal ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang dikerjakan Sri Mulyani terhadap keluarga cendana ini. Saya akan bahas tentang Bambang Trihatmodjo yang dicekal. Apa hubungannya Sri Mulyani dengan pencekalan Bambang Trihatmodjo? Sederhananya, Bambang Trihatmodjo memiliki utang kepada negara sejak tahun 97 dan harus dibayarkan karena sudah terlalu lama dia menunda-nundanya. Wajar dong kalau dicekal, kenapa Bambang malah menggugat Sri Mulyani? Utang itu berkaitan dengan pelaksanaan SEA Games ke-19